Sukmo, seorang petani miskin di desa lereng Gunung Kawi, menjalani hidup yang penuh penderitaan. Sawahnya kering, panennya gagal, dan ia terlilit hutang. Setiap hari, ia melihat istrinya menangis karena tidak ada makanan yang cukup untuk anak-anak mereka. Desa tempat Sukmo tinggal dulunya subur, tetapi kini hanya sedikit yang bisa bertahan. Para petani lain memilih merantau atau beralih profesi, tapi Sukmo tetap bertahan dengan harapan suatu hari nasibnya berubah. Namun semakin lama ia berusaha, semakin sulit hidupnya. Suatu malam saat ia duduk termenung di pasar desa, seorang lelaki tua misterius mendekatinya. Dengan suara berat dan tatapan tajam, lelaki itu berkata, "Jika kau ingin kaya, pergilah ke Gunung Kawi. Temui takdirmu di sana." Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepala Sukmo. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi juga menggoda. Setelah berpikir semalaman, ia memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi tanpa memberitahu keluarganya. Perjalanannya melewati hutan lebat yang gelap dan penuh kabut. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa hawa dingin yang menusuk kulitnya. Sesekali ia mendengar suara langkah di belakangnya, tetapi saat menoleh tak ada siapapun. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah pohon raksasa yang menjulang ke langit. Di bawah pohon itu, berdiri sebuah gubuk tua. Cahaya temaram menyinari bagian dalamnya, memperlihatkan seorang kakek berambut putih yang duduk bersila. Sukmo ragu sejenak sebelum melangkah masuk ke dalam gubuk. Kakek itu menatapnya dengan senyum tipis, seolah sudah menunggunya sejak lama. "Aku tahu apa yang kau cari," katanya dengan suara berat. Sukmo terkejut, tapi ia mengangguk. "Aku ingin keluar dari kemiskinan. Aku ingin kaya," serunya tanpa ragu. Kakek itu mengangguk pelan, lalu mengambil sebuah bungkusan kain hitam. "Duduklah di depan batu keramat itu," perintahnya. "Tapi ingat, kekayaan tidak datang tanpa harga." Sukmo merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap menurut. Saat ia duduk bersila, kakek itu mulai merapal mantra yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Saat malam semakin larut, angin berembus kencang, dan tanah di hadapan Sukmo bergetar. Dari dalam tanah muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Udara seketika dipenuhi aroma anyir yang menusuk hidung. Sukmo ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Makhluk itu mendekat dan berbicara dengan suara dalam yang menggema. "Kau ingin kaya? Aku bisa memberimu kekayaan yang tak terbatas." Sukmo yang sudah putus asa tanpa pikir panjang berkata, "Ya, aku ingin kaya." Makhluk itu tersenyum sinis. "Tapi ada syaratnya. Setiap tahun, kau harus menyerahkan seseorang yang kau cintai sebagai tumbal." Keesokan harinya, Sukmo kembali ke desanya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah yang ia alami hanyalah mimpi atau kenyataan. Namun saat ia tiba di rumah, keajaiban terjadi. Di halaman rumahnya ia menemukan peti penuh emas dan perhiasan. Sawahnya yang dulu kering tiba-tiba hijau subur dengan tanaman yang tumbuh lebat. Semua orang di desa terkejut melihat perubahan drastis ini. Dalam waktu singkat, Sukmo menjadi orang terkaya di desa. Ia membeli tanah, membangun rumah megah, dan memberikan uang kepada orang-orang yang dulu meremehkannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia dihantui perjanjian yang telah ia buat. Setahun berlalu dan saat bulan purnama tiba, tragedi terjadi. Istri Sukmo yang selama ini sehat, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan dalam waktu 3 hari ia meninggal dunia. Sukmo terpukul, tapi dalam hatinya ia tahu ini bukan kebetulan. Ia berusaha mengabaikan firasat buruknya dan meyakinkan diri bahwa ini hanya musibah. Namun setiap kali ia melihat emas dan kekayaannya, ia teringat harga yang harus dibayarnya. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke Gunung Kawi untuk bertanya kepada sang kakek. Tapi gubuk itu kosong, tak ada jejak siapapun. Hanya suara angin yang berbisik, perjanjian sudah dibuat, tak bisa dibatalkan. Tahun berikutnya, anak sulung Sukmo yang baru beranjak remaja ditemukan tenggelam di sungai. Padahal ia adalah perenang handal.
Tidak ada yang tahu bagaimana itu bisa terjadi, tapi Sukmo menyadari bahwa inilah tumbal berikutnya. Ketakutan mulai menguasai dirinya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap tahun, orang-orang yang ia cintai terus mati secara misterius. Adiknya tertabrak gerobak kuda, keponakannya jatuh dari tebing. Sukmo mulai kehilangan akal sehat. Ia sering bermimpi buruk, melihat sosok hitam bermata merah menatapnya dari sudut rumah. Bisikan-bisikan menyeramkan terus terdengar di telinganya, mengingatkannya bahwa waktunya semakin dekat. Ketika hanya tinggal putra bungsunya, Sukmo tidak bisa diam lagi. Ia memutuskan kembali ke Gunung Kawi, berharap ada cara untuk menghentikan kutukan ini. Ia berlari menuju pohon raksasa itu, berteriak memanggil sang kakek, tetapi tak ada yang menjawab. Udara di sekelilingnya menjadi semakin dingin, dan tiba-tiba sosok hitam itu muncul di hadapannya. Kau ingin melarikan diri? Suara iblis itu bergema. Tak ada jalan keluar. Perjanjian sudah dibuat. Sukmo jatuh berlutut menangis. Namun makhluk itu hanya tertawa sebelum mengulurkan tangannya ke arah Sukmo. Saat tangan makhluk itu menyentuh dahi Sukmo, tubuhnya terasa berat. Kakinya membatu, tangan diubah di likakun dan berlehen, tubuhnya berubah menjadi batu hitam. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya sudah tak bisa bergerak. Dalam hitungan detik, Sukmo berubah menjadi patung batu yang berdiri di tengah hutan Gunung Kawi. Konon patung itu masih ada hingga sekarang. Bandang, kedar, para peziarah yang datang ke Gunung Kawi bisa mendengar suara rintihan halus dari dalam batu itu, memohon pertolongan yang tak akan pernah datang. Sejak kejadian itu, legenda pesugihan Gunung Kawi terus menyebar. Banyak orang yang masih percaya bahwa kekayaan bisa didapatkan dengan tumbal manusia, meskipun konsekuensinya mengerikan. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan hitam bermata merah di sekitar Gunung Kawi, mencari korban baru untuk dijebak dalam perjanjian yang sama. Dan hingga kini, suara bisikan dari patung batu itu masih terdengar, mengingatkan siapapun yang mencoba jalan pesugihan bahwa kekayaan instan selalu datang dengan harga yang tak terbayangkan.